Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Biro AUPK Win Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Ahmad Hidayatullah, dan seluruh jajarannya, ada Ketua Tim Kerja Keuangan, OKH, Rencana, termasuk Kepala PT IDB, seluruh peserta apel pagi setiap hari Senin, semuanya yang saya banggakan, dan panitia, kru, operator sound system, dan video, semuanya yang saya hormati juga. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam lindungan dan nikmatnya dapat menjalankan tugas-tugas kedinasan, pengabdian kita, dan ini semuanya tentu tidak lepas daripada izin dan ridha Allah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dari ini diawali dengan apel pagi. Tentu kalau di rumah masing-masing juga sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan spiritual. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti apel pagi rutin yang diprogramkan oleh Bin Maulana Malik Ibrahim, dan ini semuanya tentunya tidak terlepas dari program Kementerian Agama Republik Indonesia secara keseluruhan yang kemudian kita membreakdown, menindaklanjuti dalam bentuk kegiatan seperti ini. Tidak lupa, kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita tetap berpegang pada iman dan Islam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ya, kita harus evaluasi dan refleksi diri dan secara organisasi. Artinya apa setahun sebelumnya yang sudah kita laksanakan, apakah sudah sesuai dengan koridor aturan-aturan, kemudian juga evaluasi diri, apakah diri kita dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian ini sudah secara maksimal mengikuti aturan-aturan yang ada, baik dari sisi kehadiran, kemudian menjalankan program-program kerja yang sudah kita rencanakan, ya. Memang kalau tahun baru Hijriah ini tidak semeriah tahun baru Masehi ya perayaannya. Kalau tahun baru Masehi luar biasa, sampai jam 00 di mana-mana ramai sekali, ya. Anak-anak muda jalan-jalan raya sangat ramai. Tetapi di tahun baru Hijriah hampir setiap datang tahun hijriahnya, maka kegiatannya ya biasa-biasa aja. Paling yang pawai dengan pakai obor atau oncor, itu istilah Jawanya, itu hanya beberapa titik daerah saja. Termasuk kebetulan di daerah saya di Pasuruan sana, di daerah perumahan Boncandi, kemudian di daerah kota juga hanya beberapa yang melakukan perayaan dalam rangka untuk ya senang menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ini artinya apa? Bahwa memang yang paling penting adalah bagaimana kita merenung, ya, merenung sejak setahun yang lalu yang telah kita lewati di tahun baru Hijriah ini, merenung dalam hal-hal sudahkah kita di dalam menjalankan aktivitas hidup ini sesuai dengan anjuran agama kita. Karena tentu tahun baru Hijriah ini adalah perlu dan harus kita kuatkan, dan dalam rangka untuk penguatan apa, yaitu spiritual kita, ya.
Karena apa? Karena spiritual yang kita lakukan dengan disiplin, dengan mantap dan penuh khusyuk ini tentu akan sangat berdampak terhadap semangat kerja kita. Apapun profesinya, kalau sebagai ASN ya dia akan menjalankan aturan-aturan ASN dengan baik, berawal atau karena adanya spiritual yang kuat dari masing-masing pribadi kita. Tentu itu antara lain, kita harus yakin bahwa dengan spiritual yang kuat yang masing-masing kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu pasti akan sangat berdampak terhadap semangat kita, semangat ASN, baik itu P3K maupun yang PNS. Jadi di situ tentu terus semangat yang dilakukan, sehingga kemudian dengan semangat yang dilaksanakan oleh masing-masing kita ini akan berdampak secara kolektif kualitas atau kebaikan lembaga kita, dalam hal ini di UIN Maulana Malik Ibrahim. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, maka tahun baru Hijriah 1446 ini tentu saya mengajak kepada seluruh yang mengikuti apel maupun yang nanti mengikuti berita di YouTube-nya, kalau ini nanti diedarkan ya, yaitu dalam rangka untuk terus meningkatkan semangat kita dan mengevaluasi, merefleksi diri, merefleksi dan mengevaluasi secara organisasi. Tentu kita ke depan pengen baik dan terus semakin baik di dalam melakukan kinerja kita, baik dalam bentuk layanan pada siapa, yakni kepada mahasiswa, mungkin juga bahkan kepada wali mahasiswa yang saat ini juga mungkin sering diantara kita semuanya didatangi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mungkin anak-anak mereka yang mungkin ingin pindah prodi ya, yang mungkin terkait dengan konsultasi minta dispensasi UKT. Baru awal sudah minta dispensasi UKT, yang konsultasi tentang sebagainya ya. Itu tentu bagaimanapun kita harus melayani dengan sebaik-baiknya. Ini artinya bahwa kita event tahun baru Hijriah dalam rangka untuk memperbanyak sedekah. Sedekah bukan dalam arti dalam bentuk uang saja. Melayani dengan baik itu juga sedekah. Senyum juga sedekah. Yang penting senyumnya yang benar, tidak di jalan-jalan senyumnya, bahaya itu nanti. Ya. Itu antara lain tahun baru Hijriah sebagai momen dalam rangka untuk terus kita meningkatkan kegiatan yang makin baik dan berkualitas, dan tidak lupa kita niatkan dengan ibadah hanya dengan mohon rahmat Allah, hanya dengan mohon ridha Allah ya. Jangan terlalu banyak pengen dipuji oleh manusia ya. Kalau misalkan pekerjaan baik itu ada yang muji ya silahkan saja, tetapi dengan niatan yang kuat bahwa kepada Allah, padanya lah apa yang kita mohonkan, selalu mohon ridho dan rahmatnya, insya Allah nanti nilainya adalah ibadah yang dicatat oleh Allah dan sebagai amal soleh yang bermanfaat bagi kita nanti pada saatnya menghadap kepadanya. Ini yang pertama, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan yang saya sampaikan. Dan yang kedua, informasi terkait dengan akademik. Saat ini masih ada jalur mandiri, ini perlu kita ketahui semuanya, yang tentu masih membuka peluang sampai dengan tanggal berapa? 19 Juli pendaftarannya ya. Karena untuk jalur-jalur yang sebelumnya, jalur SNBP yaitu seleksi nasional berdasar prestasi, kemudian SPAN PTKIN seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, itu tentu sudah selesai yang jalur-jalur prestasi tersebut. Kemudian seleksi nasional berdasarkan tes ya, berdasarkan tes itu juga sekarang sedang dalam registrasi para calon peserta didik atau para calon mahasiswa, yaitu sampai dengan tanggal 12 Juli itu masih ada pergeseran dan penambahan
bagi mereka yang terus melakukan. Kemudian untuk UMPTKIN, jadi ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dalam hari ini kebetulan kalau tidak salah jadwalnya hari ini ya Mas pengumumannya ya, tanggal 8 Juli hari ini pengumuman, dan kemarin sudah disidangkan di Jakarta. Oleh karena itu tentu nanti juga ini masih dalam proses juga, nanti setelah ada pelulusan pengumuman tahun ini di bulan ini, hari ini, tentu nanti kemudian masih ada pergeseran dalam pendaftarannya, tentu akan terus menambah jumlah mahasiswa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, tentu dengan jalur mandiri yang masih tersisa ini, yang mendengarkan informasi ini tentu mungkin bisa ikut membantu dalam rangka untuk share informasi ini kepada siapapun yang mereka berminat dalam rangka untuk masuk UIN Maulana Malik Ibrahim. Kebetulan untuk informasi UMPTKIN ini Bapak Ibu semuanya, kita UIN Maulana Malik Ibrahim urutan pendaftar itu kita urutan ke-7 ya, secara nasional, tentu setelah Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, kemudian Makassar, Semarang, dan kita urutan ke-7 yang masih masuk dalam 10 besar ya. Nah, ini juga perlu untuk kita ketahui bahwa kita masih masuk 10 besar, jadi urutan ke-7 setelah beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang saya informasikan tadi. Itu untuk urutan ranking ya. Untuk peminat, jadi ada peminat, ada pendaftar. Kalau peminat itu adalah seluruh yang diminati, baik itu pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kalau pendaftar itu adalah pilihan 1. Peminat yang pengen di UIN Maulana Malik Ibrahim, ini UMPTKIN tentu dengan prodi keagamaan ya. Itu ada 7.615 ya, 7.615, untuk pendaftarnya 5.184 ya. Jadi peminatnya lebih banyak, kita pendaftarnya 5.184. Kemudian untuk kuota kita nanti yang ditetapkan dengan SK Pak Rektor itu 1.842 ya, itu daya tampungnya. Tentu kalau kuotanya kurang dari itu ya, untuk daya tampungnya sekian itu. Biasanya kalau kuota itu biasanya ya kurang dari daya tampung. Artinya kuota itu lebih banyak, kemudian daya tampungnya biasanya lebih sedikit kan gitu ya. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi apa ya, biasanya banyak yang sudah lulus tetapi mereka tidak melakukan registrasi. Kita berharap dan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan seluruh jalur yang ada mulai dari SNBP, SNBT, SPAN PTKIN, UMPTKIN, termasuk jalur mandiri dan bahkan jalur beasiswa teladan dan kemitraan, mudah-mudahan ini nanti dengan jalur-jalur seperti yang sudah dilalui dan akan dilalui untuk mandirinya, tentunya kita mohon kepada Allah, mereka mahasiswa yang akan belajar di sini, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kedepannya mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Amin, Allahumma amin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam apel pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.